Kita sekarang setnya di mana ini, Pak Mawan? Di Geria Antik ya. Geria Antik. Kebetulan kita mendatangi rumah salah satu entrepreneur muda, kebanggaan kita, dan alhamdulillah juga beliau adalah kalau nggak salah alumni Semangat Mas. Ya, betul. Alumni tahun berapa? 2013. 2013. Angkatan 19 Semangat. Oke. Bisa kita kenalan ya? Boleh. Kita kenalan dulu ya. Siap. Dengan Mas siapa dan dari mana? Oke, langsung saja. Halo viewer Semaput. Perkenalkan, sebelumnya saya Fernanda Yuda Saputra. Saya asli sini, Kaumberso, Nganta. Itu Pak. Masih single ya? Udah menikah. Yang pertama saya kedua. Satu aja. Ya. Saya maksudnya yang masih single. Oh promosi Pak. Oh iya, boleh. Langsung DM, ini linknya dari bawah. Mas, Ya, Saman kan kalau saya bilang pengusaha muda ya, entrepreneur muda. Kalau kita lihat di sini banyak sekali barang-barang antik. Sebenarnya di sini tempat apa sih Mas? Oh, oke. Saya pengen tahu di sini tempat apa sih? Oh, iya. Kok banyak barang-barang antik terus Kayak museum gitu. museum gitu. Oke, saya flashback dulu ya. Jadi ceritanya memang awal itu ini memang rumah kan, gitu Pak. Jadi emang rumah. Terus akhirnya kebetulan di sini tuh bapak punya kesukaan koleksi barang antik. Awalnya suka setrika, terus awalnya suka jam. Oh, setrika dulu. Setrika arang itu dulu. Itu belakangnya. Nah itu salah satunya. Itu berat. Kalau yang ini banyak yang kuningan. Jadi awalnya itu beli satu. Terus ada apa orang yang keliling ambil barang antik apa? Loa. Oh enggak. Bukan loa. Apa ya? Kalau barang-barang antik itu Bukan barang antik. rombengan. Nah, rombengan. Bahasa Indonesianya apa ya? Rombengan itu loa ya, loa. Oh iya, kayak gitu ya. Ya itu jadi orang yang apa? Keliling itu akhirnya titip lah Bapak. Kalau misalnya keliling terus nemu setrika atau apa, pokoknya yang lama-lama gitu, tawarkan ke aku ya. Terus siapa? Sampai akhirnya punya satu orang rombengan itu Pak. Itu yang selalu kesini kalau misalnya nemu. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Awalnya satu akhirnya Sampai menjadi 1.000 ya. Sampai jadi 1.000. Terus akhirnya sebelumnya juga ibu suka apa ngoleksi keramik, cingkir gitu kan. Terus akhirnya nurun lah apa dari dulu aku suka kayak apa uang, perangko, filateli. Oh, jadi random ya, bukan Ya. hanya apa namanya untuk setrika, alat-alat setrika aja ya. Tapi jam kalau saya lihat juga banyak Mas. Iya. Jam. Itu Pak. Terus Yang akhirnya radio, pokoknya yang barang-barangnya yang Coca-Cola juga banyak kan? Bisa diminum Mas. wah, jangan Pak. bahkan ini apa capnya sponsor itu juga lama itu Pak. Pak Soli cocok ya jam pakai. Ini kita. jangan dibaca atasnya Pak. Obat kuat. Iya, dibaca. Iya. Terus Pak. gini Mas, awalnya kan dari barang-barang antik. Nah, merambah ke dunia perkopian, kafe lah istilahnya. Ini kafe atau gimana Mas? Iya. Awal muasalnya kok bisa masuknya ke kafe itu apa memang ada rencana dari awalnya itu pria antik terus ada konsep bikin kafenya atau bagaimana? Oh iya. Jadi sedikit saya flashback lagi. Jadi sebelumnya waktu kuliah dulu. Elektro ya? Iya, elektro. Itu gak nyambung berarti ya? Hah? Gak nyambung sampai Ya sama nih. Tapi- Tapi ngopi kopi kesetrum enggak? Wow. ada hubungannya Pak? Ada. Soalnya juga buat giling kopi kan grindernya juga pakai listrik. Oh, iya. Nyambung. Masih ada nyambung dikit. Terus akhirnya apa? Jadi dulu waktu kuliah konsepnya di sini memang awalnya kepingin studio foto. Oh. Dulu sempat Studio sempat foto. jadi kayak studio. Oke, di sini di konsep kayak gini, di titik ini di konsep kayak gini, itu pernah kayak gitu. Soalnya apa? Keinginannya bapak dari dulu yang ya apa ya caranya supaya apa orang itu kesini gitu, pengen lihat. Oh, daya tarik gitu ya? Ya, koleksinya itu biar dinikmati banyak orang juga. Betul. Soalnya kan kalau di sini rata-rata memang
tetangga yang main ke sini, kalau itu cuma saudara aja kan. Koleksinya ini hanya untuk dinikmati apa boleh dibawa pulang? Loh. Wow, iya nanti bakalan ada tagihan menyusul ya. Kayak gitu. Tapi selain kafe ini juga Pak Malan, rumah ini juga disewakan untuk tempat foto. Iya, itu kan studio foto itu awalnya. Banyak yang private di sini. Ada nggak yang pernah privat di sini? Atau mungkin Pak Angga rencananya mau privat di sini? Ya, Calonnya sudah ada belum? Biasa lah. Langsung skip it. Gratis Mas ya? Hah? Ada vouchernya nanti. Oh, ada voucher. Yes, saya usahakan di sini. Siap. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Terus akhirnya dari yang studio foto, terus ya gimana ya, kalau studio foto kan nggak selalu rame ya. Dalam artian ya, oke orang mau foto aja, terus mungkin sama orang-orang itu aja tertentu kan, sama krunya mungkin. Terus akhirnya sempat mungkin kayak aduh, cuman gini-gini aja nih di sini. Sempat terus akhirnya itu waktu kuliah akhirnya di sini sempat sepi juga kan. Jadi kayak semua adik-adik itu lanjut sekolahnya di Batu. Terus akhirnya itu juga menetap di Batu. Akhirnya di sini itu tinggal aku. Tinggalnya di sini. Waktu kuliah PP ke sini. Jadi itu kayak Sabtu Minggu main ke sini. Terus akhirnya wah ini nanti lanjut podcast misteri nanti. Skip aja. Kita juga belum pernah pakai konten horor di sini. Wow. Iya. Wah, ini kayak podcastnya macam-macam nih kayak Pak ya. Macam-macam. Iya, boleh. Terus ya sedikit saya cerita, terus kayak sempat di sini ngalami suwung gitu. Pernah Singup banyak. Itu soalnya selesai kuliah, alhamdulillah terima kerja di hotel kan, di Hotel Batu di Jatim Park waktu itu. Terus iya gitu. Pas banget deh kayaknya. Kucing wis di briefing ini. Iya kayak ini ada tombol. Terus akhirnya kan sempat itu subuh saya kerja di Batu, akhirnya Sabtu Minggu ya itu pulang. Kerja di Batu itu belum buka ini ya? Masih belum. Banyak dari saya Mas. Oke ya. Ini tadi mungkin terlalu berat ya Mas. Berat sekali. Mangsa kita kan anak-anak. Nah, kadang anak-anak itu gini Mas. Ini yang saya lihat di anak-anak ya. Mereka setelah lulus, ini kan jenengan tadi saya dengan biografinya ya sekolah kuliah, terus habis itu nyambi kerja dan lain sebagainya. Nah, anak-anak itu biasanya itu, aku setelah lulus kuliah, lulus sekolah, aku tak langsung kerja apapun itu, entah itu jaga kafe dan lain sebagainya. Menurut pandangan jenengan itu mungkin saran-saran buat anak-anak yang berpola pikir seperti itu gimana? Kan kadang anak-anak itu dari yang nerima sangu kerja akhirnya dapat gaji berapapun itu poya-poya terimai. Apa menurut jenengan gimana? Apakah nerus ke pendidikan selanjutnya itu perlu atau bagaimana? Nah, ini gimana ya? Saya selama di sini akhirnya itu banyak yang sharing. Jadi kayak dari banyak berbagai sudut pandang. Pada akhirnya kalau di sini oke, kalau misalnya pengen kerja dulu nggak apa-apa, silahkan. Tapi pada akhirnya tetap kok di kerja pun kalau semisal kepingin yang ibaratnya kita settle ya, oke stabil nih, gimana, kita juga tetap butuh ijazah yang lebih tinggi, mau nggak mau kan. Dengarkan itu anak-anak. Itu tapi menurut saya itu penting sih. Kalau misalnya pengen, saran saya mending kuliah dulu. Sambil kuliah bisa sambil kerja. Gitu. Lebih bagus gitu. Jadi kayak ngambil part time di sini juga banyak kok part time. Kalau misalnya di Malang di sekitarnya kampus pengalaman dulu lumayan banyak yang part time. Apalagi kalau misal kalian nyari, aku pengen kerja juga di kafe nih sambil belajar gimana di sana, SOP-nya gimana. Itu ada di beberapa coffee shop teman-teman di Malang itu ada yang part time. Jadi itu lebih enak. Itu gratis ilmunya juga. Jadi kayak kita kuliah juga jalan, dapat ilmu, kita juga bisa sambil kerja, dapat ilmu juga. Soft skillnya dapat, hard skillnya dapat juga. Terus informasi dari Badan Intelijen semangat ya. Pengen mengulik saja. Tadi dengar mantan ketua OSIS. Oh, sekarang ke situ. Ya, mantan ketua OSIS ya. Wah, ini ngomong alumni gak iso apa-apa. Mungkin saya pengen
tahu mantan ketua OSIS cerita keluh kesah selama di semangat itu seperti apa. Wah, roasting aja nggak apa-apa di sini. Ini nggak apa-apa Pak, bener. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana sistemnya semangat dulu, terus harapan kedepannya inginnya semangat seperti gimana? Monggo. Ya. Cerita mantan dulu ketika jadi ketua OSIS. Iya toh. Curang ini, tapi curang ini. Untuk ketua OSIS, dengarkan ini ketua OSIS senior. Tapi bener gini loh. Kalau teman-teman yang saya lihat, yang rata-rata jadi OSIS, ketua OSIS, rata-rata banyaknya jadi. Nah, itu loh. Jadi apa Pak? Gak tahu. Bercanda mulu gimana? Iya. Ya kan rata-rata kan yang kita samperin ke sana kan rata-rata. Nah ini kan kita dalam rangka itu. Oh iya benar. Nah mungkin sampean kan mewakili. Oh iya. Mantan ketua OSIS ada kesan. Kadang-kadang anak itu skeptis, mau ikut organisasi itu skeptis. Kadang-kadang gitu skeptisnya itu. Ya. Tapi kalau dari dulu itu apa ya? Kalau yang bisa dipelajari dari jadi OSIS ya, jadi anggota OSIS. Itu kayak kita bakalan belajar problem solving satu. Terus nanti ini yang penting nanti bakalan di tempat kerja ya, kayak administrasi, lobbying sama atasan. Masuk Ya? masuk. Terus juga nanti kita belajar soal RAB ini Wow. jelas itu bakalan bisa dipakai di semua organisasi, entah itu nanti organisasi di masyarakat, entah itu nanti pemuda dan lain-lain. Itu penting banget. Terus juga apa ya, kita bisa jadi lebih dekat sama guru ya. Itu penting Pasti banget. Ya Pak Angga ya? Ngopi bareng. Iya. Ngopi Ya Pak ya? Iya. Bagus kan Pak nilai saya Pak? Nah itu bisa nanti diobrolkan. Saya dulu gak ikut OSIS, deket kok sama guru. Iya, tolong Pak. Ada yang lain nih. Yang Ya, bikin deket gitu. Tapi kalau kalian mau ikut OSIS ya jangan apa ya, jangan berpikiran kok aku udah jadi OSIS maling ini enggak. OSIS itu banyak hal positifnya juga. Iya, banyak kok. Guru yang paling terkesan. Guru yang paling terkesan. Saya ingat dulu. Sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang. Siapa kira-kira? Kayak Tajirun tadi. Iya. Aduh, masih Ada, harusnya ada. pasti ada. Coba Pak Angga. Oh, Yang berkesan untuk saya apa? Coba Pak Angga. satu dulu Ya Pak. sama-sama Coba dulu alumni, Pak. sama-sama alumni lah. Saya gitu. Iya, malah aku nih. Iya nggak mau kan? Soalnya siapa ya? Kalau saya itu lebih ke Buning Impiati. Kalau Pak Mawan sama Pak Rizal kayaknya nggak kenal. Kalau Buning itu dulu guru, Gampang nanti tak sebut. guru matematika kelas 10. Kalau masuk kelasnya Buning itu auranya sudah beda. Oh iya benar. Bedanya itu menakutkan atau menyenangkan? Kalau saya sih menyenangkan, tapi kok hening gitu loh di kelas itu. Serem. Orang berarti. Enggak, Sebenarnya enggak. open, lebih ke open. Suasana itu hening menyeramkan, tapi kalau saya tanya ke anak-anak itu bisa, maksudnya pengen lek ngajar. Benar. Jadi masih mau apa ya? Bener-bener kayak loh nanti gini loh, gini. Jadi kayak bener-bener didampingi kan Pak maksudnya waktu itu kan gitu. Setuju gitu ya. Kalau sampean setuju yang matematika tadi? Kalau saya lebih ke Bu Heni. Wow, Miss Heni, saya itu Miss Heni Pak. Oh iya, itu. Dulu masih conversation kan Bu? Masih ingat saya kan ya masih itu. Kemarin kita ketemu. Kapan tapi? Kalau saya baru tadi sore ketemu. Iya lah. Bu ini. Bu Heni, sing dia ayo, Bu Heni ayo, sing dia. Aku sih mikir loading. Iya. Masa aku dek kono 6 bulan ya masih loading Bu ini. Bu Heni conversation. Ada lagi. Oh dulu conversation. Dulu conversation itu bikin semangat belajar. Aja. Yang paling banyak memotivasi sampean? Kalau banyak memotivasi dulu itu lumayan banyak ya Pak. Dulu itu ketemu Pak Ali. Pak Ali itu sering apa kayak jadinya kita ngobrol waktu itu. Banyak nasihat ya Pak. Banyak nasihat. Guru-guru yang dulu sering ngajak ngopi kayak kita gitu loh. Dulu soalnya jarang banget ya Pak.
dulu masih gimana ya? Dulu itu Ngopi jarang. guru muda itu kan Pak jarang. Guru paling muda itu ya Bu Heni tadi sama Pak Fauzi. Kalau sekarang kan kita nggak ada sekat ya kayaknya. Anak-anak pengen ngopi, ayo ngopi bareng ayo. Ngopi bareng. Kalau dulu saya sama Pak Udin kan sekat banget. Saya ini kayak gak ono sekat. Nanti, ayo nang kantin. Iya juga ya, benar juga. Yang menyebalkan. Jangan bilang saya loh. Ada nggak yang kayak gitu? Sampai terngiang-ngiang sampai sekarang. Kamu sebutkan, kira-kira dulu lah kamu. Paling boleh, iya. paling nanti disensor. Oh, ijazah masih coba. Iya. Ijazah dijupuk kan? Ya mbak efeknya dramatis. Kalau boleh jujur, Pak Fauzi. Kenapa? Ini gak berhubungan sama OSIS sih? Bukan. Aku kayak lebih apa ya? Bukan menyebalkan sih sebenarnya, kayak aku merasa nggak enak banget. Waktu itu kayak nggak enak banget. Aduh, Dalam artian, tapi jurang. iya nggak enak banget itu kayak aku ini ketua OSIS cuman ini gak iso apa-apa deh matematika gitu kayak Terus di roasting di kelas. roasting lah di kelas. Itulah sebenarnya beliau ini belajar roasting kopi dari roastingnya Pak Fauzi. Nah, enak Pak. Hasil roastingannya enak. Berarti yang bagi ya dari tahun ke tahun. Hah? Sepertinya dari tahun ke tahun. Ya kan relate kan dari kalau Pak Rizal tanya anak zaman sekarang itu pasti relate sama zaman dulu. Pak Fauzi itu yang roastingan ngono iku rek. Ya tetap. Tapi tergantung kitanya mau menanggapi roastingan itu gimana. Kalau cerita paling mengesankan, cerita waktu SMA kan waktu aku zaman kita putih abu-abu itu kan sebenarnya di situ kan banyak cerita-cerita yang banyak cerita yang bikin kita apa ya, kalau sekarang kita sudah masuk dunia kerja itu kepingin lah Kembali ke SMA. mengulang lagi kan. Sama ada nggak kenang-kenangan cerita terindah gitu? Oh aduh kalau Cerita terindah. Betul. Enggak ya, kayak mungkin ya kayak biasa ya kayak cinta-cintaannya waktu SMA dulu gitu. Oh, cerita gitu, kayak asmara. Kembali lagi ya sebenarnya. Kayak gitulah. Kemarin di bukaan. Waduh. Lebih. Terakhir mas, pertanyaan terakhir nih. Oh gitu ya. Dari saya, Oh iya. Angga sama Pak Rizal nanti ada lagi. Silakan. Saya itu mau bahas terindah ku sih. Skip aja. Ya skip aja. Di balik layar ya. Terakhir mas, sebagai mantan alumni semangat, kepingin nggak sih ngumpul-ngumpul lagi sama teman-teman, entah itu dari pihak sekolah itu mengundang teman-teman untuk reuni akbar atau Wow. gimana kira-kira pendapatnya mas apa? Nanti Fernanda. Oh iya. Nah, diulang lagi Pak pertanyaannya, nanti dipotong ya. Kita nggak ada kan. Oh, langsung ya? Kita nggak ada kan lekat sini. sensor ya. Ya. Sensor. Nah itu kepingin. Jujur kayak ya sedikit banyak kan kita nanti bisa sering sharing. Jadi kayak lintas mungkin malah dari lintas alumni tahun sekian kan banyak. Jadi kayak itu kayak menarik sih. Entah nanti kalau misalnya saya nih mungkin lagi bergelut di dunia ini, entah nanti angkatan di atas saya ternyata juga sama di bidang yang sama, jadi kan bisa sharing, kita ngobrol-ngobrol kita gitu. Apa pengen ketemu mantan? Kayak itu ya penting bernostalgia. Ya harapan saya Semaput ini kalau saling mengunjungi alumni nanti kebentuk yang namanya ikatan alumni. Nah itulah gunanya podcast kita, moto kita kan arahnya. Oh iya. Ganti mana kan motonya? Udah ganti berapa kali ya kayak. Kayak setiap kali podcast. Oh ganti lagi. Oh. Nanti moto. Ya apa nanti sampai menemukan yang fix. Moto ya. Saya labil nih podcast si moto ini. Ikasem. Ikatan alumni semangat. Asik. Kalau di di semangat yang sudah jadi pegawai sama guru itu banyak alumni, mulai dari angkatan saya, angkatan atasnya itu ada Mas Farhan, angkatan atasnya lagi ada Budeta, angkatan atasnya lagi ada Pak Edi ya. Tiap angkatan ada Ya, angkatan ini sudah ada. situ ya? Di bawahnya juga ada Bu Yurika. Sudah paling muda ya Bu Yurika.
Terus di atasnya lagi ada Bu Nina, Bu Endang, Pak Lukman, Bu Leli, Bu Sofa. Itu kita bisa itu membentuk ikasan. Oh iya, satu lagi Mas. Teman-teman yang di luaran Ngantang nih, apa sih semangat itu? Semangat itu ada singkatan Mas ya. SMA Negeri 1 Ngantang. Ngantang. Salah. Salah. Nah, ini kok saya Oh, gitu. Lalu saya konfirmasi, semangat itu artinya apa ya di luar? Yang di luar kok semangat? Loh, kok artinya? Menurut persepsi saya ya, waktu itu saya menjelaskan cuma dengan persepsi saya SMA Negeri 1 Ngantang. Apa memang seperti itu atau memang ada apa namanya nilai ada apa ya? Oh ada. Kalau zaman dulu ya masih zamannya itu kan kalau semangat lebih ke singkatannya yang Sembodo, Makaryo, Oh, gitu. Muditomo. Nah, gimana Pak? Tolong dijelaskan. Ya. Penjelasan saya sama seperti Duta Semangat tadi yang baru tayang ya. Jadi semangat itu singkatan dari Sembodo Makaryo Muditomo. 3 kata itu awalnya dari Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Sarsilo. Yang membuat logo semangat juga Pak Agus Sarsilo. Kalau artinya Sembodo Makaryo Muditomo, saya lupa kalau menjelaskan secara rinci. Silakan saksikan di episode 14. Sudah. Nah, itu tuh. Gimana ngetes ketua OSIS nah? Oh iya. Oh. Saya kan ada temen Iya, yang iya, di luar iya. itu tanya kok semangat. Oh kok semangat ya? Saya kan apa namanya memberikan ininya kan berdasarkan apa yang saya tahu ya sebenarnya. Karena saya juga baru kan. Ya wes tahu ngawur ya wes pokoknya ngomong. Itu semangat itu SMA Negeri 1. Padahal nggak ada hubungannya kan. Nggak ada hubungan. Malah ada kan malah loh, semangat. Oh SMA Negeri Serengat. Ya, semangat juga semangat. Ada ngatin itu fun fact aja sih. Cuman ya itu yang membedakan di sini kita ada satu nih yang lebih wah filosofinya ya. Sembodo Makaryo Muditomo. Catat. Penasaran? Itu mutu Iya. Simak nanti di. Simak. mutu nih sama satu ngantang lu mas. Sembodo Makaryo Muditomo. Dulu itu ada juga mutu sekolah orang karung susah itu juga ada. Nah, Motonya bukan dikelilingi. Buat podcast alumni kudu nyanyi yo ya. iya. Oke, Coba sih tutup dengan nyanyi harapan buat adik-adik sekarang dan kedepannya dan buat Bapak Ibu pesan-pesan buat Bapak Ibu. pesan-pesan buat Bapak Ibu. Pesan-pesan. Sama adik kelas Sama anak-anak Baru ya. Nah, yaitu buat adik-adik yang sekarang menjadi siswa dan siswi semangat semangat ngetop. Oh, semangat ngetop. Semangat ngetop gitu. Jadi kayak ini untuk kalian jangan apa ya, tetap terus belajar. Kalau bisa setinggi mungkin. Kalau nanti apa oke kalau semisal nanti di sana wis kita bakalan tahu kok nanti di real life itu seperti apa kayak itu yang paling penting sih. Nanti apa dari situ kalian bisa belajar gimana problem solvingnya, itu yang penting. Terus juga pinter-pinter lihat peluang kalau misalnya nanti udah lulus terus udah selesai kuliah apa gimana, pinter-pinter lihat peluang. Soalnya sering kali kita kuliah ini pengennya ini itu sulit karena saingannya juga sama orang yang juga pemikirannya sama seperti yang kita tadi tuh. Jadi kita kembali lagi kayak kita harus tetap bisa bertahan hidup nih gitu kan. Kita harus lihat peluang yang ada, itu yang penting. Terus buat Bapak Ibu guru tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Soalnya masih banyak. Itu. Ini kita komansan nih ya. Iya. Ini tagline ini dari Mas siapa? Mas Tutu sih. Siapa? Solid. Pas efek rumah kaca. Oke. Masih belum. Ini tahun berapa sih Mas mulai dibuka ya? Mulai buka itu 2020. Oh 2020. Waktu Covid lagi kenceng-kencengnya.
sempat mengalami ini ya, apa namanya, berarti collab ya? Collab apa enggak? Kalau itu alhamdulillah di sini malah waktu Covid ini jadi apa side story sih. Jadi kayak di mana semua itu kena apa waktu dulu PSBB ya. Waktu dulu PSBB, lockdown dan lain-lain. Kan rata-rata yang kerja di misal di Jakarta, mungkin luar Ngantang, itu kan balik pulang kampung semua kan. Jatuhnya malah ngumpul di sini. Malah ngumpulnya di sini. Cuman akhirnya kan ya kita tetap lah apa kayak SOP, terus kita juga selalu di depan itu hand sanitizer kita sediain, masker itu jadi standarnya kita lah kasarannya waktu itu. Ya mau nggak mau, soalnya emang gimana ya, namanya juga kafe terus tempatnya rame kayak gitu kan. Ya, Tapi barokahnya saya kira di sini Mas. Dulu kan berarti sampean kan nggak ada konsep kafenya kan belum ini ya. Gara-gara PSBB itu kan jadi tempat kumpul lah. Iya, betul, Mungkin betul. ya, mungkin. Iya. Akhirnya Terus ada ide kesana. Nah ceritanya itu malah ini kan di hotel nih Pak. Hotel nih Pak. Kalau PSBB, lockdown dan lain-lain kan nggak ada pengunjung. Iya. Nah di Batu waktu itu pariwisata ya lagi down banget. Terus akhirnya waktu itu di hotel saya itu langsung PHK semua. Terus termasuk saya kan kena PHK, terus ya udah pulang. Akhirnya pulang ke sini. Terus kayak terus ngapain ya? Sebelumnya misalnya aku ya ngopi ke tempat teman. Ya kita lihat rekening ya semakin minus nih lama-lama kan. Kalau pendapatan dari awal PSBB dulu dengan sekarang tetap atau mengalami stagnan atau kenaikan? Kalau di sini alhamdulillah ceritanya itu kalau waktu PSBB itu justru malah naik di sini daripada bulan-bulan setelahnya ya, apalagi kan Ya mungkin karena masyarakat kan suka bosen di rumah. ya Tapi jangan berharap PSBB lagi Mas. oh enggak. Cuman desas-desus Saya Ada virus baru ini. seneng temen ya. Iya. Aku ya seneng asli. Oh, iya. Enak ngajar ya online. Online semuanya serba online. iya WFH kayak gitu kan. Itu Terus gini Mas, emang ada cita-cita dulu waktu zaman sekolah itu memang ada cita-cita pengen jadi entrepreneur sendiri atau jadi pegawai aja lah yang lebih aman gitu ya. Kalau dari pegawai kayak kita kan gaji per bulan kan dapat lebih aman gitu. Iya, iya. Kalau sampean itu lebih Terjamin. Iya lebih terjamin lah ya. Lek sampean itu gimana? oke. Emang senang usaha sendiri? Gimana? Jadi saya flashback lagi. Ya dulu kepinginnya oke sesuai jurusan ya. Teknik elektro otomatis kerjanya entah di pabrik, entah di industri. Teknik elektro itu karena background orang tua juga enggak? Orang tua kan kerja di PLN, terus aku tak ngambil elektro gitu aja wes. Bisa jadi. Soalnya kan kayak ya ayolah kerja lain di PLN kayak gitu kan. Terus akhirnya ya itu kita oke lah ada tes di sini. Waktu yang lepas SMA ya. Nah, akhirnya kan ikut tes. Waktu itu ikut tes PLN di Jogja. Wah. Agak tes tulis Sama aja. Bali, sama Itu masuk ya? Itu masuk ya? yang di Jogja tes awal itu tes tulis itu udah gagal. Oke nggak apa-apa. Terus ternyata selang berapa bulan itu di Jawa Timur buka. Oke daftar itu rame-rame kan sama teman-teman seangkatan kita. Oh kita seangkatan ya Pak? Oh iya lah. Ya gitu. Terus apa sama teman-teman beberapa teman seangkatan kita nyoba daftar. Terus ternyata ini fun fact nih ya buat teman-teman yang waktu tes tulis itu soalnya sama aja sama waktu tes di Jawa Tengah sama plek. Jadi kayak di Jawa Tengah waktu itu kayak keluar ini oke flash apa kita review gimana ya gini terus di waktu di Jawa Timur keluar sama plek. Jadi kan kayak lah Tinggal wis, jawaban. mengalir gitu kan. Dijawab sama, tak harus bisa. Ya kayak gitu. Terus akhirnya itu di Jawa Timur alhamdulillah lolos. Terus akhirnya next step kita tes. Waktu itu langsung tesnya di mana ya? Di ITS kalau nggak salah.
Jadi kan awalnya kita tes di UMM Dom, ya Jawa Timur. Terus akhirnya lolos, kita lanjut tes psikologi di ITS, dan kita lolos. Terus kita lanjut tes di Surabaya waktu itu, tes fisik. Tes fisik kita waktu itu ujiannya wis lari di lapangan, terus tes tes mental lah ya, kita suruh naik tangga terus suruh loncat gitu. Itu kayak tes kita berani nggak nih? Itu Ada yang lolos dari semua itu. ada. Pokoknya waktu itu tinggal satu tes aja bro, tuh tes kesehatan yang terakhir. Nah itu di tes kesehatan yang terakhir itu ada tes mata. Itu tes kesehatannya itu kita harus dicek segala macam kan di lab ceritanya. Tes matanya aja ini nggak lolos waktu itu saya. Terus alhamdulillahnya ada satu teman waktu itu tinggal 2 orang ini wis, aku sama Mas Sugi. Sama Mas Sugi itu juga teman seangkatan. Alhamdulillah dia lolos sampai sekarang kan dia di BLN gitu. Sampai sekarang jadi karyawan ya. Ya di karyawan. Terus akhirnya ya udah saya kan balik lagi. Terus akhirnya masih kepingin oke mungkin di SMA ini yang yang rekrutmen yang ini skip dulu mungkin ada jalan yang lain. Oke, lanjut kuliah kayak gitu, lanjut kuliah di UM teknik elektro. Sebelumnya juga udah daftar juga di Unmu sih, Itu pendidikan sampai bahasa Inggris. selesai ya. Elektro itu berarti sampai selesai. Ya itu sampai selesai alhamdulillah. Terus kerja di hotel. Terus ada Kalau rekrutmen elektro kerjain sama hotel. Lulusan elektro tapi kerja di hotel hotel. bagian Elektro. yang bagian engineering, Bisa nyambung lah. di bagian engineering Nyambung kan ya. Masih ada yang gitu. Tapi ya akhirnya kayak bosan. sedikit kaget sih waktu itu. Dalam artian sedikit kaget itu kita basicnya elektro, ternyata di engineeringnya hotel kita harus bisa semua nih. Perpipaan, ya itu pertukangan, pengembangan diri lah ya. welding, terus jadi operator musik, kayak gitu. Itu jadi kayak pengalaman wah keren sih. Akhirnya nambah kenalan sampai akhirnya belajar ngelas itu ya di situ. Padahal di elektro kan Nggak pernah. Jadi bisa ngelas ya? bisa ngelas gitu jas. Ngelas. Oh iya sorry. Ngelas. Tapi luar biasa ya Mas ya. Maksud saya itu memang dengan usia segini sudah pernah kerja jadi karyawan juga sudah pernah, terus itu sekarang lebih ke arah entrepreneur, pengembangan dirinya lebih usaha sendiri, menekuni usaha sendiri. Saya yakin yang perlu digarisbawahi ini Pak Angga apa Mas Angga? Mas Angga. Sebenarnya kalau jadi sebab usaha itu satu kuncinya, pantang menyerah, tahan banting, istilahnya seperti itu. Memang saya kalau kayak kita kan istilahnya kan disuruh-suruh orang. Nah, tapi kalau usaha sendiri itu dia lebih resiko tidak gede. Apapun hasilnya itu punya saya sendiri. Bosnya Jadi, kita. Bosnya kita. Iya. Tapi Karyawannya satu catatannya harus kayaknya memang harus benar-benar tahan banting. Iya. Jadi Mentalnya harus kuat itu. mentalnya harus kuat. Oh, tapi sebelum di hotel kayaknya ingat saya pernah buka kopi di Utara. Ya pernah. Jadi itu proyek waktu kuliah kan. Waktu kuliah, terus di sela-sela itu ada temen nih satu juga seangkatan kita namanya Dan. Nah waktu itu kita ngobrol nih. Mungkin yang di Ngantang tahu Neaneo tempat yang lama lah. Neaneo. Neaneo tempat yang lama. Ini tempat lama itu Jabon. Wih, Iya tak Jabon. Oh, maksudnya Bandung. Iya yang di Bandung. Yang lama. Yang Tapi kan di Jabon itu Neaneo. itu nanti. Nanti. Ya kan di tempatnya lama itu. Terus akhirnya waktu itu emang aku dan ini teman-teman yang SMA pokoknya waktu itu kan teman-teman foto ya. Ya. Ngumpulnya itu seringnya di sana. Jadi Ini ngobrol ini ulama. Terus akhirnya kita ngobrol, si Dani, temanku Dani ini dia ngajak, bos, kalian buka usaha, pengen bisnis mas. Nah, begitu, ajakannya kayak gitu. Pastilah pengen lah. Bayangannya nanti harusnya ke sana. Iya. Sekarang untuk saat ini masih ngumpulin modal gitu. Iya penting itu. Modal itu berjuang. Terus akhirnya ditanyain lah, Umak pengen buka Oppo. Waktu itu kan emang nge-vape ya, aku pengen buka vape store gitu. Oh ya wes, aku pengen buka kopian, ayo join gitu. Oke, terus langsung kita akhirnya buka lah satu namanya itu Zen
Zen di Japon. Itu apa itu? Racikan atau semacam apa? Jadi dan ini emang dari dulu udah konsep kayak kopi di sini tuh semuanya manual. Ciri khas. Ciri khas. Sedangkan di sini memang mungkin di Batu Malang itu udah orang udah mulai banyak yang mengenal ya. Cuman kalau misalnya di Ngantang itu masih sedikit lah. Jadi kayak kita lebih banyak kayak mungkin mengedukasi lah sedikit-sedikit kayak gitu. Jatuhnya malah orang itu kaget, kok kopi kecut. Nah, padahal yang diminum itu emang kopi Arabica gitu. Kok rasanya kecut. Nah, orang di sini memang rata-rata memang masih ya kopiku pahit gitu. Biasa. Kayak gitu. Jadi ya itu rata-rata masih kaget gitu. Terus akhirnya kan aku waktu itu buka yang vape store. Ya kita jadinya satu tempat, si Dani yang kopi, aku yang vape. Mas Dani itu yang jenggotan itu ya? Ya, kalau ya teman-teman mungkin tahu OPK, nah itu namanya Mas Dani. Ya mungkin lain kali kita ke Dani, kita podcast Dani. Nah, Apakah wajib. sama informasi dari sini sama sana? Nah, itu wajib harus di cross check ya. Sinkron. Iki ngarang loh. Iki ngarang loh. Di situ. Terus akhirnya waktu di tengah-tengah Dani keterima kerja. Waktu itu keterima kerja di Jarum kalau nggak salah. Jarum apa Bentul ya? Bentul. Terus akhirnya ya udah dia kerja. Terus akhirnya kan di situ yang jaga aku sendirian kan. Akhirnya waduh, sedangkan itu waktu itu kuliahku belum selesai sama bapakku. Mari kuliah masih aja. Oh ya udah wis. Soalnya kan ya situ ya penting juga sih ya menurut saya. Akhirnya oke, lanjut kuliah. Waktu itu sempet cuti gitu. Cuti satu semester. Akhirnya ya itu tadi wis kita lanjut. Aku lanjut kuliah. Jalan, bapaknya jalan. Nanti ketemu. Lanjut kuliah. Lanjut kuliah, tutup ini. Tutup ini. Ini enggak. Yang Terus Zen. Oh. Kalau yang Zen akhirnya tutup. Ceritanya waktu itu tutup. Jadi ya belum nyampe setahun waktu. Kan nyewa tempatnya setahun ya. Belum nyampe setahun. Selesai kuliah, gak teruskan Zen tapi kerja. Selesai kerja, teruskan terus ya itu sih menurut saya tambahkan lagi Pak. Yang kata-kata jenengan tadi. Menurut saya kita kalau misalnya di real life ini harus peka banget sih. Harus peka. Maksudnya peluangnya di sini ini nih, peluangnya di sini ini nih. Termasuk Pinter lihat peluang. termasuk itu dulu aku waktu setelah di PHK akhirnya pulang ngopi kayak kayaknya ada satu nih yang perlu diwujudkan di sini. Kan keinginannya bapak tadi yang di awal kepengen ngeramein rumah, gimana caranya ya. Terus akhirnya ngobrol sama teman kayak dapat saran akhirnya sih kamu lah duwe alat kopi sih ya sih wis saya gunakan buka on deh om. Ya, tapi aku nggak enak gitu kan. Waktu itu sempat gitu kan, sungkan. Terus akhirnya aku ceritalah ke temanku, aku pengen ini nggak apa-apa, ayo mas, ayo bareng-bareng wis, intinya kayak gitu. Kan intinya satu sih di sini, kayak kepengen, ayo ngangkat kopi ning Ngantang nih, gimana caranya, di sini. Oh gitu ya, wis. Akhirnya waktu itu langsung konsep, itu cuman konsep 1 bulan, 1 bulan setengah. Jadi kayak kan waktu itu PHK rame-ramenya kan sekitar Maret April itu Maret April Mei Juni ini masih ngopi ya 2 bulan nih sekitar 2 bulan ini. Akhirnya Juni Juli itu langsung konsep gambar Agustus rilis langsung kita open gitu. Ngomong-ngomong soal kopi Ngantang yang tadi saya sampaikan Mas Ya. Apa sih ciri khasnya kopi Ngantang itu? Kalau di tempat saya kan ada ciri khasnya kopi Arjuno. Gimana itu? Mas Ari. Mas Ari itu yang paling ramai itu kopi Arjuno. Nah, kalau di Ngantang itu apa benar memang ada kopinya itu kopi ngambil dari Arjuno dari sana? Apa memang kopi khas Ngantang sendiri dan ciri khasnya itu apa? Kalau menurut sampean? Nah ini ya sedikit teknikal ya dalam artian kalau menurut saya kayak hal soal ciri khas dan lain-lain itu setiap tempat orang nanam terus
pengolahannya gimana itu juga bisa pengaruh. Menurut saya sih itu ya. Makanya kayak soal itu tergantung dalam artian ini kopinya siapa itu kadang udah beda rasanya. mungkin gitu lebih ya. gitu. Sama jenisnya. Soalnya Letak geografisnya itu berarti kalau di sini rasanya sendiri, kalau Iya, di sana iya, mungkin iya. ada rasa sendiri. Bisa gitu. Meskipun sama-sama arabikanya. iya benar. Soalnya ya itu tadi kayak saya jadi cerita ya. Jadi kayak banyak hal di sini yang berbau teknis itu akhirnya aku buka ini kan. Kita sering ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman kopian, sama teman-teman roastery. Jadi kayak itu ketinggian pengaruh satu, Gitu. cuaca pengaruh, terus juga lamanya kena paparan matahari itu pengaruh, terus tanaman sekitarnya, misal ini ada kopi sampingnya ini entah Sampingnya itu pisang, berarti kopi ini rasa pisang. ya kayak gitu. Pengaruh. Ya itu Ini mitos apa pengaruh itu? Lebih karena mitos lebih ya. cuman ya percaya nggak percaya itu sedikit banyak ngaruh kayak gitu. Nah, Gimana aku kebetulan- ngomong? Iya tak? iya. Kopi rasa pisang iya. Iya sih. Oh iya. Enggak Pak. Tapi itu kembali lagi kayak kita nanti setelah pasca panennya gimana gitu loh. Jadi kayak misal kopiku robusta. Terus aku jemur, bread. Udah kering. Terus itu juga beda rasanya. Kalau misalnya karena di sini nih menurut saya ada dua. Ya, pengolahannya di ngantang. Jenisnya atau pengolahannya? Pengolah proses kalau Proses, maksudnya, ya. proses pasca panen. Jadi setelah diunduh, terus kan kalau yang benar dipilih yang merah. Oh, yang paling Mundunya benar itu yang itu merah. mundunya. Kalau yang hijau berarti Nah, kalau yang hijau itu sebenarnya itu kan kondisinya kurang matang kan, Pak? Nah, gitu. Nah, kalau merah kan matang. Kayak gitu. rasanya juga beda ya. Rasanya juga beda. Terus akhirnya kita pilih yang merah, habis itu prosesnya dirambang. Dirambang itu yang merah dimasukkan ke bak isinya air. Nah, yang ngambang ini diambil. Yang ngambang ini jelek apa baik? Itu yang defect, maksudnya yang defect. Nah, defect itu yang kasarannya yang nggak lolos. Sebenarnya itu nggak ya pengaruh ke rasa juga iya. Soalnya kan itu pengaruhnya ke kayak semisal ini mau diekspor atau gimana, kan ada kayak sertifikasinya kayak gini nih, spesifikasinya kayak gini nih, ini grade-nya ini nih gitu. Ada grade-nya sendiri. Nah, kayak misalnya kalau kita udah melewati semua itu, ya kita bisa nih, ini kopi terbaik ini kayak gitu. Itu bisa. Nah, kan tapi rata-rata kalau di sini kan istilahnya di root ya. Jadi kayak entah merah, entah Nah, masalahnya gitu Mas. Kalau kita beli ke petani kan nggak tahu kopi itu yang warna merah yang mana. Kalau kita beli matengan, kering. Kalau kita beli kering itu kan nggak tahu biasanya petani itu kan pokoknya ngambil yang hijau, yang Ya, merah betul. dari satu. Nah, kalau kita mau pinginnya kualitas yang tadi saya bilang merah, pinginnya yang itu dan harganya beda gitu. Ya. Tapi petani ini istilahnya banyak sekali kalau kita lihat petani yang nakal kan. Iya, Benar. benar. Petani yang nakal. Nah, ada nggak trik khusus supaya yang merah ini lebih kelihatan kan? Kalau sudah kering itu, yang merah ini kelihatan apa enggak? Kalau misalnya, Nah, menyikapi soal itu Pak. Jadi kayak sebenarnya waktu biji itu agak sulit. ya, Agak sulit. Tapi nanti bakalan kelihatan setelah setelah melewati proses roasting. Roasting kopinya. Nah, dari situ nanti kelihatannya simpel banget, dari warna itu udah kelihatan. kalau Ya. merah benar-benar merah, Benar-benar merah, warnanya kasarannya dia lebih cepat matang. Nah, kalau yang masih hijau atau belum depannya belum matang ya. Dimana yang lainnya misal udah coklatnya coklat gelap, jadi masih coklat muda. Nah, kayak gitu. Nanti kelihatannya di situ. Kelihatannya di situ. Ya. Nah, kalau makanya ini sebenarnya PR juga ya. Soalnya dalam artian gini. Kalau di ngantang sendiri itu kayak orang itu lebih ke kuantitasnya untuk sementara ini. Jadi kayak ya udahlah kita jual langsung sekilo harganya segini, kan nggak peduli nih hijau apa merah, harganya sama. Nah, soalnya kan rata-rata kalau penjualnya di sini nanti larinya ke pengepul gitu kan. Nah, tapi nanti beda kalau misalnya kan ini ceritanya saya juga lagi kayak
nyoba sendiri, nyoba proses sendiri. Jadi ada kebun kopi, itu akhirnya coba dipilih dipilih yang merah-merah, terus akhirnya diproses sendiri, dijemur sendiri, akhirnya tahu. Punya Oh, kebun kayak kopi gini. apa netas punya orang? Ada kebun kopi. Punya Yang penting kualitas, yang penting komoditas, kualitas dan kuantitas. Nah itu kuantitas itu nomor akhir. nggak pertama. Kualitas. Pertama kuantitas. Kalau di sini masih pertama kayak. Kalau di sini kan sudah ada jelas komoditasnya kan ada. Oh iya. Terus lagi kualitasnya harus benar-benar dijaga. Dan paling penting Penting. kalau pengusaha itu kuantitas. Jadi pengusaha itu mau nggak mau kalau kita sudah kontrak dengan perusahaan gitu, kamu tak beli sekian, kuantitasnya ada nggak? Komoditasnya oke lah ada. Kuantitas ada. Kuantitasnya Ya, bagus ya. apa enggak? Terus yang terakhir komoditas, kuantitas dan kuantitas yang terakhir. Kuantitasnya itu ada apa? Bingung dewe ya. Boleh nih Pak. Oh iya. Kualitas. Komoditas. Komoditas pertama. Terus itu Kualitas. kualitasnya bagus apa enggak? Dan terakhir adalah Kuantitas. kuantitasnya harus selalu ada. Iya, Paling iya. enggak bisa. Betul. Nah, itu. Pengusaha lebih kayaknya kalau mau bisnis kopi ke misalnya kita ekspor keluar kayaknya harus Iya, tiga benar. tas tadi yang harus tiga. Tas. Terus juga apa? Saya nambahkan kalau sebenarnya kalau misal kita oke, kita proses yang merah aja sampai jadi biji yang kering. OC kalau di sini sebutnya gitu, OC. Nah, jadi kayak kalau misal kita bawa ke orang yang tepat, itu bakal lebih dihargai. Betul. Pengalamannya itu. Jadi kayak saya dulu kirim proses yang merah, akhirnya ada loh yang berani nawar dari harga yang pasarannya waktu itu. Iya, kualitasnya Jadi, dulu kan. dulu di mana waktu itu ya panenan yang tahun kemarin itu harga masih sekitaran 45 sampai ya 46 lah harga jualnya kita. Itu ada yang nawar langsung wes 50 ya Bo. Iya. Bahkan ada yang lebih. Ada harga, ada barang, ada rasa. Nah itu dia. Jadi kayak boleh juga ya kalau misalnya kita menjualnya ke orang-orang yang benar-benar menghargai kita, terus orang yang ngerti banget, Kopi. apalagi di bidangnya itu masuk sih, cocok. Jadi kayak yes, namanya kita usaha itu pinter-pinter cari kenalan. Relasi. Iya juga ya, cari uang ya. Peluang Pak. Oh peluang. Oh sorry Peluang. sorry guys sorry. Karena Terus punya- gini, ada nggak perbedaan? Apa sih kalau kopi itu jenis kopi itu dibedakan jadi berapa sih? Ada berapa jenis gitu? Ada yang bilang Arabica, terus ada yang bilang lagi Arabica. ada robusta. ada robusta. Nah, kayak Iya. saya belum paham. Makan tak gali banyak yang biasanya. Nah, kalau secara umum sebenarnya itu terus kita ambil yang ada di Ngantang aja ya simpelnya ya. Itu kan ada robusta, ada arabica juga. Sebenarnya di Ngantang juga ada arabica. Terus ada satu lagi yang di sini tuh cara nyebutnya asisa. 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 Nah, ini yang baru saya dengar ini. Asisa. Asisa. Nah sebenarnya kalau misalnya di Batu Malang itu malah Excelsa gitu. Nah cuman kalau Excelsa ini di sini itu banyak yang nanam sebenarnya. Cuman nanti di stack Stekan. terus dikasih Oh, robusta. stek, ya. Jadi kayak yang Kawin silang Indonesia. wow. Iya juga. Iya. Nah ceritanya kenapa kok bisa sampai gitu? Yang Excelsa ini dia dijadikan istilahnya apa ya? Batang bawah. Jadi batangnya Excelsa ini dia itu kayak lebih kokoh gitu. Terus akhirnya dikasih lah robusta ini buat ya akhirnya sampai berbuah itu ya. Kayak gitu. Itu menjadikan suatu jenis yang baru apa gimana? Enggak, tetap. Jadi kayak ya cuman di di stick gitu aja Pak ceritanya itu sih. Rasanya ya tetap Ya itu tadi kayak tergantung nanti nanamnya gimana, nanti cuacanya di matahari. Cuman pengalaman ya ini sih tahun kemarin ini menurun. Nah, yang paling di sini yang paling rame jenis robusta, arabica apa asisa? Nah kalau di sini masih robusta menurut saya, Oh, masih robusta. masih banyak yang robusta. Kemarinnya banyak yang robusta. Banyak yang robusta. Jadi kayak arabica itu masih masih
ada sebenarnya di Ngantang ada yang nanam Arabica itu ada. Cuman ya apa masih kalah lah sama robustanya kalau di sini. Karena kan memang dari apa dari ketinggian tanah pun kayak Ngantang ini masih apa masih apa ya masih antara ideal buat nanam Arabica itu kurang sedikit lagi gitu tingginya itu. Kurang sedikit ini ya. Kurang sedikit ideal gitu. Kalau yang paling enak apa? Kopi Dampit itu. Ya, sama aja. Nah ini fun fact ya. Akhirnya kan kopi Dampit. Yang paling terkenal kalau saya pernah dengar itu yang paling terkenal dan paling dinikmati penggemar kopi seantero Indonesia kayaknya dari Aceh. Kopi Gayo ya. ada kopi kayu. Apa benar? Rasanya nikmatnya itu di mana? Asamnya atau Nah itu apa ya kalau nikmatnya itu tergantung setiap orang sih ya. Jadi kayak Selera. Jadi gini. Kita kembali ke hal teknis lagi. Jadi kayak oke, kopi ini dari Aceh. Nah nanti tergantung yang roasting ini gimana nanti. Jadi kayak aku di roasting itu dijagoan gitu. di lo Jadi biasa mana negeri aibnya ini dibongkar semua. Di roasting sekarang ya. di roasting. Dilokno sampai elek. Ternyata nggak aja yang di roasting ya. Kopi perlu di roasting ya. Perlu di roasting. Jadi kayak apa namanya? Jadi kayak setiap roastery akhirnya bisa beda-beda meskipun kopinya sama. Pengalaman saya kayak gitu. Jadi kayak oh ini fun fact kayak aku nyoba. Oh ini kopinya sama nih di roastery ini, di roastery ini, di roastery ini. Nyoba tak beli semua. Dicobalah di sini. Ya emang beda meskipun kopinya sama. Jadi kayak oh ini ketika diseduh nanti jadinya gimana, ini terlepas dari teknik seduh kita loh ya. Oh ada lagi teknik tersebut. Ada, jadi kalau Banyak di berarti kopi ya? ini lumayan banyak hal-hal yang berbau teknis. Jadi kayak Selain rasa, terus tadi cara mengaduknya, Cara seduh. itu Faktornya juga nanti pakai. Jadi makanya kayak kalau enak menurut saya bisa jadi enak semua kopinya. Tergantung nanti kita gimana. Tergantung rosternya. Tergantung roasternya juga bisa. Nah, seringkali kan kalau misalnya di sini kita ngulik, oh dapat kopi ini nih, ini enaknya dibikin gimana ya? Kayak gitu. Seringkali malah kalau di sini kan memang termasuk jarang yang pesan kayak yang kopi Arabica gitu, jarang menurut saya di sini. Dan jatuhnya kalau di sini sampai ada yang pesan, ditanya dulu. Andalannya apa mas kalau di sini? Kalau di sini Andalan paling spesial sih gico terakhir lah. Gico terakhir. Nah kalau nggak seneng cek balik ini gico terakhirnya ini loh gico. ini yang kopi Arabica. Kalau kopi Arabica di sini ganti-ganti saya pak, ceritanya kayak gitu. Jadi kayak oke bulan ini nanti kopinya habis, next cari yang ini, coba yang ini kayak gitu. Jadi kayak dulu waktu awal buka selalu nyetok banyak sampai akhirnya apa ya itu tadi kita kan jelasnya ya kalau nyetok banyak tapi ternyata lama penjualannya juga mikir-mikir kan kita mau restock lagi apa ya. Terus akhirnya oke lah kita mungkin cukup ngambil sekitaran dua kopi yang berbeda dari roaster yang berbeda pula kayak gitu. Terus nyoba tapi yang sampai sekarang yang banyak yang suka ya itu Aceh Gayo, entah kenapa itu Aceh Gayo soalnya memang Pamangan pernah. Akhirnya ketemu sendiri ya. ketemu Aku sendiri Kayu akhirnya. belum pernah. Nah, ada itu sampai orang itu hafal mas sampean sing kopi saya sedang itu apa ya ingat-ingat kan oh apa ya sing iku lho sing akhirnya hafal ada ya kan packagingnya itu hafal oh yang Aceh Gayo itu nah itu masih enak oh terus akhirnya apa tapi tetap maksudnya kayak misalnya aku nyari tetap maksudnya kayak oh aku masih penasaran nih kopi yang ini aku masih penasaran nih kopi yang ini jadi bukan oh ini Arabica ini enak tak stok terus gitu enggak jadi kayak oke, kita apa coba yang lain kita coba yang lain Jadi nanti mengerucut ya ketemunya oh ternyata orang-orang sini banyak yang suka kayu. Jadi apa ya itu balik lagi kayak Berarti istilahnya memang perlu di riset. perlu banget kalau buka usaha perlu riset dulu. Nah ngomong-ngomong usaha, Mas.
ngomong usah. Gimana ngomong apa ya? Terlalu berat. Oh iya, terlalu berat Pak. Ini loh, Mas. Teknis gimana? Nah sekarang kan gini, kalau kita lihat di Menantang ini kan tumbuh menjamur ya. Apa itu? Kopi. Panu. Apa dia? Warung-warung kopi atau Oh, warung kafe-kafe kopinya. itu. Kira-kira berpengaruh nggak terhadap ininya sama apa namanya usaha itu? Oh, gimana? Saling bersaing apa enggak sih antara warkop? Persaingan itu semakin tekan-tekan. Oh gitu. Wah enak deh, wah enak deh. Kalau itu gimana ya? Kita jelas, menurut saya nih, kalau kita buka usaha, jelas kita harus tahu nih beberapa hal yang penting. Contoh kayak pasarnya kita yang mau disasar kayak gimana. Ya. Nah, terus nanti itu yang penting sih. Poin yang penting itu tuh. Jadi kayak, oh aku Catat di pengen. HKS. Wah, sip. Jadi kayak, oh aku pengen nyasar pelajar. Oh oke. Kalau pelajar ini nanti turun lagi kan. Pelajar ini suka yang gimana? Harganya murah. Nanti gimana? Itu. Nah dari situ nanti jelas kita bakal ngeriset juga kayak tadi pasar, terus tempatnya ini cocok nggak? Konsepnya gimana? Kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan lagi. Terus nanti turun kayak, oh menunya nanti apa aja di sana. Terus ya itu sih nanti tinggal riset lagi. Pokoknya itu terus. Jadi kayak semisal kita kayak gagal di beberapa hal tadi, kita juga terus benahi terus. Jadi kita juga harus siap menerima kritikan kalau semisal soalnya kritikan itu juga masukan sebenarnya. Pak Mawan mungkin ada kritikan untuk Rianti. Apa ya kritikannya? Nanti sih. Waduh, pacarnya Pak. Nah itu jadi kayak itu terus nanti dengan berjalannya waktu tiap kalau di sini sih tiap bulan ya, tiap bulan itu evaluasi. Jadi kayak oke. Kalau mungkin di sini kan udah ada ya kayak beberapa yang bisa menyeser ke segala pasar, aspek pasar, bisa pelajar, bisa Grafik ya. bisa ke pelajar, bisa ke orang tua, bisa ke komunitas. Akhirnya juga misalnya kembali ke aku di sini di Gria, kalau di sini dibikin semisal acara komunitas, memang belum bisa dari segi tempat itu juga. Wah, ini gimana lagi? Soalnya kita arsitekturnya di sini, konsepnya juga masih rumah. Kita mau ngubah pun nggak bisa, gitu kan? Soalnya juga masih ada kamar nih. Nanti kalau misalnya bapak ibu pulang ya, mau tidur mana? Kursi aja. Wow. Tapi kalau sebagai orang awam itu saya lihat Gria ini pasarnya lebih ke apa ya? Anak muda. Komunitas iya sih. Komunitas Nah, fotografer. Ya, karena kan yang jualan juga anak fotografi juga. wow. Yang mau Jadi foto buku tahunan mungkin Duh. Ya nanti hubungi saya hubungkan ke teman saya. Dilempar. Silakan ditutup Pak Angga. Yes, terima Kalau kasih. ada pertanyaan. Terima kasih. Belum, nggak ada pertanyaan lagi Pak? Hah? Biasanya tutup dengan pantun Pak Angga. Silakan ditutup dengan pantun. Aja pantun terus ya. Puisi. Puisi. Ya. Itulah puisi. Saudara, sampai ketemu di episode Sampai ketemu lagi. Dadah.